Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga mbak-mbak semuanya, kawan-kawan semuanya, para subscriber channel ini sehat selalu di perantauan. Amin. Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya. Semoga dipermudah urusan sampean nggih, Mbak. Amin ya robbal alamin. Kita doakan yang baik-baik dari sini. Semoga sampean gajinya bisa terkumpul, sehat di perantauan, kemudian cuti tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun, nggih. Amin ya robbal alamin. Bapak semuanya, kawan-kawan semuanya, para subscriber semuanya, silahkan tekan tombol subscribe dulu sebelum mendengarkan isi dari berita ini. 3, 2, 1. Dan hari ini sesuai dengan pertanyaan teman kita tentang masalah paspor yang di staples. Ini gimana, C? Nah, hari ini kita bakal membahasnya. Semoga kawan-kawan semuanya ini paham tentang huru-hara sejak kemarin tentang masalah paspor yang di staples itu dianggap rusak. Padahal 95% bahkan 99% dipastikan paspor para pekerja migran Indonesia di berbagai negara ini modalnya paspor pasti ada stempel, stiker, kemudian juga di staples. Ini gimana ini? Nah, mbak-mbak semuanya, kan semuanya silakan ditonton iki video nih sampai habis, ambil pelajarannya. Kalau kurang paham silakan kawan-kawan bertanya. Oke, kita langsung aja. Jadi kawan-kawan, asal pertamanya kenapa kok kasus ini mencuat adalah ini. Silakan kawan-kawan tonton layar HP Anda. Mbak-mbak sudah nonton layar HP Anda. Jadi ini loh Mbak, asal muasalnya kenapa kok sampai geger di sosial media. Karena ceritanya kemarin ada seorang ibu-ibu yang mau berpergian ke suatu negara dan tidak dijelaskan ini negara mana, karena lagi ramai di TikTok Mbak. Tetapi ada 20 negara yang tidak memperbolehkan pengunjung atau non-Eropa ini paspornya kena staples. Apa itu visa Schengen? Visa Schengen adalah izin visa masuk suatu negara yang warganya non-Eropa. Sedangkan anggota dari Schengen ini ada 28 negara, Mbak. Nah, ini Mbak, 28 negara. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, apakah Hong Kong, Taiwan, Singapura, kemudian Jepang ini masuk ke negara Schengen apa enggak? Jika tidak masuk ke negara Schengen, dipastikan ketika paspor Anda itu ada staples, asal tidak merusak bagian chip, itu tidak masalah Mbak. Masih bisa ditoleransi, masih bisa dimaafkan. Karena negara Anda bekerja ini bukan di negara atau visa Schengen tadi, yaitu totalnya ada 28 negara Eropa ini Mbak. Jadi tidak masalah. Kan mbak-mbak pada rame nih nenggene grup lah, 99% itu loh paspor kita itu loh ada stiker, ada staplesnya. Ini bagaimana sih Kak? Tidak masalah selama negara Hong Kong, selama Hong Kong, Taiwan tidak mempermasalahkan. Tapi kalau Hong Kong, Taiwan, Singapura, Korea, Jepang mempermasalahkan, berarti nanti di Indo Anda juga tidak boleh berangkat. Jadi patokannya adalah negara tujuan Anda.
kalau negara tujuan Anda tidak mempermasalahkan selagi itu bukan visa biometrik atau visa elektronik atau yang ada chipnya itu loh Mbak. Nah itu tidak masalah Mbak, karena rata-rata 90% paspor kita yuk kuwi stempelan kayak ini paspor baru iku stempelan, kemudian ini ada stemplesnya. Semua jenis paspor kuwi ada stemplesnya iki, rata-rata seperti itu. Bahkan ini juga segini gak gedenya stikernya ini. Ini juga Mbak, gede banget ini. Ini malah banyak banget staplesnya. Nih. Ini juga, ini masih baru. Ini juga ada staplesnya. Siapa yang staples? Ada beberapa pihak. Pertama adalah pihak dari PT. Kalau Anda bekerja menjadi migran di luar negeri, biasanya PT. Tapi kalau Anda travel ke mancanegara, biasanya pihak travel. Kemudian yang ketiga KJRI juga, bahkan imigrasi Hong Kong pun ini juga melakukan hal serupa, menstaples visa kita ke paspor. Jadi dulu sebelum ada visa tempel, biasanya ada visa tambahan yaitu visa tinggal. Itu kalau ditaruh di situ aja, itu nggak bisa Mbak, harus di staples. Akhirnya pihak dari imigrasi Hong Kong itu menstaples visa kita. Apakah itu bermasalah? Tidak, karena di Hong Kong imigrasinya yang menstaples. Di Indonesia juga tidak dipermasalahkan karena negara Hong Kong itu masih bisa mentoleransi karena pelakunya adalah imigrasi itu sendiri. Beda lagi, kalau ke Eropa memang rata-rata paspornya tidak boleh ada staples dan stiker. Harus bersih karena dianggap paspor itu rusak kalau ada staples maupun stiker. Jadi dari sini sampean sudah paham, di Hong Kong tidak mempermasalahkan karena imigrasi Hong Kong sebagai pelaku staplesan paspor kita. Tujuannya baik, biar paspor kita sama visa tinggal itu tidak hilang. Paspor kita sama kontrak kerja tidak hilang. Sampean kira nggak mumet toh? PRT di Hong Kong itu ada 280 ribuan manusia. Dan di situ setiap harinya ini sampai 10.000 Mbak. Kontrak kerja baru, ganti majikan dan sebagainya. Kalau sebanyak itu pengajuan visa, kalau nggak di stemples, ini tidak hanya sampean yang mumet, tapi pihak imigrasi juga mumet. Karena rata-rata tujuan orang Indonesia kerja itu ke Asia Tenggara. Makanya mereka masih mentoleransi karena mereka adalah pelaku dari staples itu sendiri. Dan kalau ada mbak-mbak ini yang memaki-maki petugas, saya jelaskan kembali ya. Sekali lagi, ini tergantung negara Anda bekerja, tergantung tujuan Anda ini mau kemana. Kalau ke Hong Kong Anda bekerja tidak masalah karena Hong Kong tidak mempermasalahkan. Seandainya Anda kerjanya di Eropa, kemudian ada staples nih, kemudian pihak imigrasi Indo ini melarang Anda berangkat gara-gara ada staplesnya. Anda mewarah nih, memviralkan mereka dengan mengatakan, ini loh petugas yang menghalangi aku untuk ke luar negeri. Jadi Anda sudah terlanjur memviralkan. Untung aja Anda tidak dituntut oleh imigrasi Indo, oleh petugas itu, karena Anda memviralkan petugas. Padahal tujuan dari petugas itu adalah baik, mengingatkan bahwa paspor Anda kuwi staples. Kalau tujuan Anda ke Eropa tidak diperbolehkan.
Jika nanti Anda tertolak nih di imigrasi Eropa, lalu siapa yang mau memulangkan Anda ke Indo? Apakah pihak dari imigrasi Eropa? Apakah Anda sendiri yang membeli tiket atau imigrasi Indo yang membeli tiket? Sekarang sampean coba pikirkan, coba tanyakan sama diri sampean sendiri, siapa yang bertanggung jawab dalam kondisi ini. Pasti sampean ujung-ujungnya nanti bakal marah nih sama imigrasi Indo. Kenapa kamu meloloskan pada pasporku rusak, ada staplesnya? Kenapa kamu meloloskan? Nanti ujungnya kamu bakal mendemo pihak imigrasi Indo tadi. Padahal yang salah itu sampean. Sampean kurang update, kurang informasi. Akhirnya siapa yang membelikan tiket kepulangan Anda ke Indo? Anda sendiri yang beli atau pihak imigrasi? Tentu pihak imigrasi, Mbak, Indo yang membelikan tiket kepulangan Anda. Karena apa? Mereka yang meloloskan. Nah, karena mereka yang meloloskan, secara otomatis mereka bertanggung jawab untuk memulangkan Anda. Jadi itu kenapa mereka menolak sebelum mereka disuruh membelikan tiket kepulangan Anda. Jadi mending aku tolak nih daripada nanti kita rugi. Jadi dari sini sampean paham boten, Mbak? Ini loh, Mbak, intinya. Kalau memang ada nih pihak dari anggota imigrasi nih, staf imigrasi atau mungkin anak buah imigrasi yang nakal, Anda bisa melaporkan. Jika tujuan Anda ini masih di Hong Kong, Anda bisa melaporkan, bisa memviralkan, minta keadilan, kita pasti mendukung. Tapi saya berharap dengan adanya kasus seperti ini di Hong Kong atau mungkin di Taiwan, nanti tidak menstaples paspor kita. Bahkan KJRI semoga nanti juga tidak menstapel. Bahkan kalau bisa nih mengadakan ibaratnya ada konferensi pers lah, memberitahu sama majikan, memberitahu sama agensi, memberitahu sama imigrasi untuk tidak merusak paspor dengan staples atau stiker-stiker ini. Jadi semoga aja nanti pihak dari KJRI mengadakan rapat untuk pembahasan ini, nggih, Mbak. Mungkin Mbak-mbak semuanya jika kurang paham nih yang dimaksud paspor rusak apa sih, C? Daripada nanti aku kena denda 500 kan 500.000. Kan keenakan mereka. Ya kalau masuk ke kas negara tidak apa-apa. Bagaimana kalau masuk ke kantong pribadi mereka? Nah, kebanyakan kawan-kawan kan mikirnya sampai ke situ ya. Nah, jenis paspor yang dianggap rusak itu yaitu yang pertama adalah adanya sobekan. Paspor Anda sobek, Mbak, halamannya kurang, sobek di bagian covernya ini juga tidak diperbolehkan, Mbak. Sudah dianggap rusak, Anda harus mengganti. Kalau nggak mengganti, Anda bakal kena denda 500 rupiah, 500.000 rupiah. Kemudian yang kedua adalah basah. Sampai contoh nih, paspore sampean taruh di tas, kemudian tiba-tiba sampean minum galon gede, kemudian airnya itu sampai keluar membasahi baju Anda, bahkan tas Anda, di dalamnya ada paspor. Akhirnya stempel visa itu memudar, sampean bingung membacanya. Bahkan jangankan sampean, pihak imigrasi Indo aja bingung sama visanya Anda itu gara-gara basah tadi pas di bagian visa. Ini juga dianggap visa Anda itu rusak, paspor Anda rusak, harus ganti. Dan yang ketiga adanya coretan. Sampean mau taruh nih paspornya di meja, kemudian ada anak kecil nyoret di bagian ini, coret, bahkan ada chip yang di bawah ini, kamu coret, Mbak. Nah akhirnya ketika ke imigrasi, biasanya lek pane paspornya ada chipnya kan enak, Mbak, kredit semua data Anda keluar. Kalau Anda tidak ada chip, mereka tuh kesulitan, harus ngetik gitu. Nah ditutut nggak bisa-bisa, akhirnya Anda harus ganti. Karena apa?
bagian chip tadi yang ada data-datanya itu rusak. Nah, ini yang nomor berapa Mbak? 1, 2, 3. Nah, ini yang bagian 5. Halaman ada yang hilang. Jadi sampean ki merasa nih, kayaknya pasporku ini kok ketebelan ya. Makanya sampean ambil Mbak, sobek bagian tengah. Yang harus iki 15 ke 16, 17, jadinya langsung meloncat ke 20. Jadi ada bagian halaman yang hilang gara-gara samanku ngerasa terlalu tebel paspor Anda. Nah, itu juga dianggap rusak sekalipun itu baru Mbak nggih. Kemudian yang ke-6. Sekali lagi rusak sampul. Jadi sampulnya itu rusak. Ini juga tidak diperbolehkan. Jadi Anda harus membuat kembali. Kemudian ada yang tergunting di bagian bawah. Jadi contoh nih, ada bagian ini yang tergunting. Tapi yang gunting bukan saya loh C. Iya, yang gunting petugas. Tapi bisa saja pihak dari imigrasi Indo itu tidak bisa mentoleransi kasus ini. Jalan salah satunya Anda harus ganti paspor baru. Kemudian Anda nanti bisa melanjutkan kembali perjalanan Anda ke luar negeri. Nah, yang terakhir adalah data tidak terbaca gara-gara persoalannya chip tadi yang rusak, kemudian kehujanan, kemudian luntur tadi. Intinya adalah data yang tidak terbaca, terdeteksi oleh pihak imigrasi. Itu dianggap rusak, walaupun memang mereka itu memiliki mesin yang bisa mendeteksi data-data Anda dengan ya canggih. Tapi kalau sudah rusak, kalaupun paspor Anda ini dibersihkan, diapa-apain, disetrika, kemudian sampai dikeringkan, tetap aja tidak terbaca oleh mesin deteksi mereka, berarti ini dianggap rusak, Anda harus ganti. Jadi itu hal-hal yang harus Anda pahami kenapa Anda harus ganti paspor karena rusak. Jadi staples ini masih masuk pertimbangan yang bisa ditoleransi karena negara penerima Anda itu masih memperbolehkan bagi para pengunjung pekerja sana ini memasuki negara mereka dengan paspor yang staplesan. Jadi dengan adanya pembahasan ini semoga mbak-mbak semuanya itu paham. Jadi ini perihal yang sangat jelas sekali sudah saya berikan khusus buat mbak-mbak yang selalu menanyakan tentang masalah paspor yang kena staples, yaitu Mbak imigrasi Hong Kong pun juga ikut menstaples. Tidak mungkin kalau Hong Kong itu melarang warga non Hong Kong, non lokal Hong Kong masuk menggunakan paspor yang berstaples. Semoga kedepannya ada sosialisasi kalau paspor milik kita tidak boleh di staples, tidak boleh di stempel dengan warna merah. Karena kalau warna merah dipastikan ada masalah di negara penempatan termasuk Hong Kong. Kan juga ada nih teman kita yang kena stiker warna merah atau mungkin kena staples kena stiker seperti ini. Ini dari PT biasanya. Semoga dengan adanya kasus seperti ini ada lagi kejelasan jika staples paspor ini dipermasalahkan kemudian hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.